Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait ya Allah. Salatullah salamullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديانها وعلى آله Puja, puji syukur kita haturkan, kita ungkapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan senantiasa istiqomah memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat Islam wal iman, nikmat berkumpul di dalam perkumpulan yang penuh dengan rahmat, hidayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat kepada Nabi besar Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin muslimin rahimakumullah. Kalau boleh saya ibaratkan, yang namanya buah rambutan itu ada yang 1 kilo 30.000, ada yang 1 kilo 15.000, beda-beda. Rambutan yang 1 kilo 30.000 itu penjualnya nggak bisa jamin semuanya manis, karena pasti ada aja yang kecut sembunyi di dalam di antara satu ikan. Rambutan yang 15.000 1 kilo itu penjualnya juga nggak bisa jamin semuanya kecut, karena pasti ada aja yang manis sembunyi di dalam. Rambutan yang tadinya kecut harganya murah,
Cuman karena dia kumpulnya di perkumpulan yang mahal, maka nilainya pun ikut naik. Rambutan yang tadinya manis, rasanya mahal, cuman gara-gara salah kumpul, maka nilainya pun turun. Maka begitu pun dengan manusia. Bukan kiai, bukan tengku, bukan guru, bukan ustadz, bukan habib. Tapi kalau kumpulnya dengan alim ulama, mudah-mudahan ketularan barokah. Kumpul dengan para guru, kumpul dengan para tengku, mudah-mudahan ketularan ilmu. Kumpul dengan para habaib, mudah-mudahan mendapatkan syafaat akhirnya. Amin ya rabbal. Dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, ada satu surat namanya surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi ini menceritakan tentang 7 ashabul kahfi yang tertidur selama 300 tahun. Ashabul kahfi. Nah, di antara 7 ashabul kahfi ini Bapak Ibu, ada satu hewan yang jenisnya anjing. Dan ketahuilah, anjingnya ashabul kahfi adalah satu-satunya anjing yang bisa masuk ke dalam surga Allah. Pertanyaannya, kenapa kok bisa ada anjing bisa masuk surga? Jawabannya hadirin, karena anjing tersebut hidup di zaman yang penuh fitnah, tapi kumpulnya di dalam perkumpulan yang baik. Itu hewan, kumpul di perkumpulan yang baik bisa masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana agaknya dengan manusia? Maka kita berharap mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini, Allah kumpulkan lagi kelak kita semua di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati PJ Gubernur Aceh ataupun yang mewakili Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Forkopimda Aceh, lalu para kepala SHDA yang dimuliakan juga para serta jamaah. Salam hormat, salam cinta, salam takzim kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh. Mudah-mudahan kota kita, kampung kita, desa kita ini aman dari segala bala, bencana, musibah, penyakit, fitnah. Mulai saya kita muliakan para guru, para tengku, para ulama, para tokoh masyarakat, para tokoh adat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini membuahkan surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab agar kita semua bisa berkumpul kembali kelak dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulida yatiman wa 'asha kariman wa mata 'aliman fadzaka khairu khalqillah sallallahu alaihi wasallam. Lahir dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau meninggal ketika beliau umur 2 bulan dalam kandungan. Ibunya wafat ketika beliau 6 tahun usianya. Banyak orang bertanya kepada kita, Habib, kalaupun Nabi Muhammad adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang mulia yang pernah ada di muka bumi ini, lalu kenapa kok Nabi Muhammad diciptakan sebagai anak yatim? Kenapa kok Nabi Muhammad yang katanya sempurna adalah seorang anak yatim? Nah, pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, ya Rabb, lima ja'alta khataman nabiyyina yatiman. Wahai Allah, kenapa engkau jadikan penutup para nabi adalah seorang anak yatim piatu? Lalu katanya Allah, aku sengaja menjadikan Nabi Muhammad sebagai yatim piatu agar yang mendidik Nabi Muhammad dari balita, remaja, dewasa sampai tua adalah Allah itu sendiri. Makanya Rasul mengatakan adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidikku adalah Allah, dan paling baiknya, paling sempurnanya didikan adalah didikannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadirin, kemuliaan Nabi Muhammad itu tidak pernah bergantung kepada siapapun, bergantung kepada apapun. Saya kasih contoh. Kenapa Nabi Muhammad tidak lahir di bulan Ramadan, padahal Ramadan adalah bulan yang paling mulia? Kenapa Nabi Muhammad tidak lahir di hari Jumat, padahal hari Jumat adalah harinya orang Islam, harinya umat Muslim? Kenapa Nabi Muhammad
siapa dulu. Nah, Allah nggak mau itu terjadi, tapi Allah menginginkan Nabi Muhammad mulia dengan sendirinya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bukti kemuliaan yang ada di dalam diri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu hadirin, Nabi Muhammad juga dengan keyakinan beliau ini bukan kekurangan, akan tetapi kelebihan, keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad. Kalau misalkan ada orang yang menghina Nabi dengan piatunya beliau, maka jawabannya itu tadi. Karena hadirin, katanya guru kami Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, beliau mengatakan ma'ahana ahadun nabi ma'an nabi, tidak ada, walaupun ada orang yang menghina Nabi Muhammad, maka kemungkinannya 3. Yang pertama, jahlun, karena dia nggak mengerti agama Islam, nggak pernah belajar, makanya dia menghina Nabi. Yang kedua adalah tolak busuro, orang pengen cari terkenal. Kalau ada orang katain Nabi Muhammad di atas mimbar, di atas panggung, di dalam tabligh akbar, biasanya orang seperti itu ngerti tentang kemuliaan Nabi Muhammad, cuma dia pengen cari viral, makanya dia ngatain Nabi Muhammad. Dan kemungkinan yang ketiga adalah karena adalah orang yang jahil fi khususiyatin Nabi, jahil, bodoh dengan keistimewaannya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Wa asya karimah. Nabi Muhammad tumbuh besar dalam keadaan yang mulia. Hadirin, umur 1 tahunnya Nabi Muhammad tidak seperti umur 1 tahun anak-anak lain yang pada umumnya. Basyarun lakal basyar, manusia tapi nggak seperti manusia pada umumnya. Beliau mempunyai keistimewaan tersendiri. 1 harinya Nabi Muhammad itu bagaikan berbulan-bulan yang biasa. Yakni maksudnya dalam kecerdasannya beliau. Beliau dari kecil sudah dengan bijaksananya dan kepintarannya. Bahkan dari kecil hadirin, Nabi Muhammad itu kemuliaannya bukan ada ketika Nabi Muhammad sudah umur 40. Tapi kemuliaan Nabi Muhammad dari kecil sudah terlihat. Dulu ketika Nabi Muhammad masih kecil, dikutip dalam kitab Sirah Halabiyah, ketika Nabi Muhammad masih kecil, Nabi Muhammad pernah kena penyakit namanya romat. Matanya beliau merah. Lalu karena ayah ibunya sudah wafat, akhirnya yang merawat Nabi Muhammad adalah kakeknya namanya Abdul Muthalib. Lalu Abdul Muthalib melihat cucunya sedang sakit, akhirnya dia kebingungan karena cucunya lagi sakit. Akhirnya ada tetangga ngomong, wahai Abdul Muthalib, aku dengar katanya cucu kamu lagi sakit. Iya benar, lagi sakit. Kalau cucu kamu lagi sakit, ini aja, bawa cucu kamu ke kampung sebelah. Kebetulan di kampung sebelah ada seorang pendeta yang biasanya pintar ngobatin orang sakit mata. Lalu dibawa sama Abdul Muthalib menuju ke pendeta ini. Sampainya di depan pendeta itu hadirin, itu pendeta nggak tertib melihatin Nabi Muhammad. Dari ujung rambut sampai kaki terus dilihatin. Nggak heran hadirin, nggak heran. Karena katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man ra'ahu badihatan habbah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Barang siapa yang melihat Nabi Muhammad sekali aja, maka akan gentar jiwanya karena ketampanan dan kewibawaan Nabi besar Muhammad. Dan barang siapa yang bisa duduk dengan Nabi Muhammad, maka dijamin orang tersebut tidak ada di hatinya kecintaan melebihi cintanya kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad, bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad, bisa duduk bareng dengan Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kata pendeta itu, sifatnya anak ini sama seperti apa yang disifatkan oleh Isa alaihissalam. Dan aku jamin anak kecil ini adalah Nabi akhir zaman. Jadi dulu sebelum Nabi Isa diangkat ke atas langit, Nabi Isa pernah mensifatkan sekelumit daripada ribuan sifat Nabi akhir zaman. Nah, pendeta ini hafal dengan sifat-sifat Nabi akhir zaman. Maka dikatakan seperti itu katanya pendeta. Lalu katanya Abdul Muthalib, wahai pendeta, udah jangan banyak ngomong, tolong obatin cucu saya, matanya lagi sakit, kesian Nabi Muhammad masih kecil, matanya merah. Lalu kata pendeta itu, loh ngapain datang ke saya? Huwa syafi wa tabib, dia dokternya, dia bisa ngobatin dirinya sendiri. Lalu katanya Abdul
Lalu hadirin, itu pendeta memasukkan jarinya ke mulut Nabi Muhammad, lalu meletakkan jari tersebut di matanya Nabi Muhammad. Fastafa fil hal, sebelum Nabi Muhammad karena barokah ludahnya sendiri, masih kecil itu. Dari kecil sudah mempunyai kemuliaan seperti itu beliau Nabi besar Muhammad. Bahkan ketika beliau masih kecil pula, beliau ini namanya anak-anak suka main-main, pernah bermain-main dengan temannya. Karena beliau ini pakai sarung. Hampir saja ketika beliau lari, hampir saja sarungnya Nabi Muhammad terangkat, hampir saja auratnya Nabi Muhammad terlihat. Belum sempat itu sarung keangkat, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, turunlah ke muka bumi ini, turunlah ke muka bumi dan tutup auratnya Nabi Muhammad. Dijaga sedemikian mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecilnya. Karena yang mendidik, yang merawat Nabi Muhammad adalah Allah itu sendiri. Aisyah Karimah, Nabi Muhammad tumbuh besar dalam keadaan yang mulia. Bahkan hadirin, diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad itu mencakup dari segala hal. Al-Imam Busiri, beliau dalam maulid burdahnya mengatakan bahwa wa in tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban badi'un nasani. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu coba didengarkan. Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang sempurna akhlaknya dan indah fisiknya. Akhlaknya Nabi Muhammad sempurna. Budi pekertinya Nabi Muhammad sangat luhur. Bahkan saking indahnya akhlak Nabi Muhammad sampai-sampai Allah dalam Al-Quran berfirman, wa innaka la'ala khuluqil adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad adalah seseorang yang mempunyai budi pekerti yang paling baik. Yang ciptakan yang muji, bayangkan itu hadirin, yang ciptakan yang muji. Dan bahkan sampai saat ini, sampai detik ini, nggak ada satupun sifat mulia, nggak ada satupun sifat yang mulia yang sumbernya bukan dari Nabi Muhammad. Semua sifat mulia yang pernah kita dengar, sifat dermawan, rendah hati, menyabar, dan segala macamnya, itu sumbernya dari Nabi Muhammad. Dan perlu diketahui, Nabi Muhammad itu mulia bukan gara-gara sifat sabarnya. Enggak, kata siapa? Nabi Muhammad itu mulia bukan gara-gara sifat dermawannya. Nabi Muhammad itu mulia bukan gara-gara sifat tawadhunya, bukan gara-gara sifat rendah hatinya. Tapi sifat sabar, tapi sifat rendah hati menjadi mulia karena pernah ada di dalam diri Nabi Muhammad. Sifat sabar menjadi mulia karena pernah ada di dalam diri Nabi Muhammad. Karena sesuatu apapun yang menempel dengan Nabi Muhammad maka pasti akan ikut mulia. Umat kita ini dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, kita ini dijuluki oleh Allah sebagai umat yang dolal mubin, sangat sesat sebelum Nabi Muhammad lahir. Tapi ketika Nabi Muhammad ada, maka kita dijuluki oleh Allah sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita adalah paling mulianya umat karena barokahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kelahiran Nabi Muhammad itu berperan penting atas keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Lalu dilanjutkan, hadirin, Nabi Muhammad akhlaknya paling sempurna. Bahkan diceritakan hadirin, dulu ada seorang Badui, orang Arab kampung, itu pernah yang namanya mengolok azan. Jadi dia ada azan diolok dengan suara kambingnya. Kabar ini terdengar ke kupingnya para sahabat. Ada Sayyidina Umar bin Khattab yang siap menggundar kepalanya ini orang. Ada sahabat-sahabat yang lain yang sudah gemes banget sama ini orang. Lalu kabar ini juga terdengar di kupingnya Nabi Muhammad. Dipanggil ini orang ke depannya Nabi, lalu ditanya sama Nabi, kamu yang kemarin azan dengan cara yang seperti itu, dengan cara yang mengolok itu? Betul wahai Nabi Muhammad, saya memang yang kemarin mengolok dan saya minta maaf wahai Nabi. Lalu kata Nabi Muhammad, jangan khawatir, sudah gini aja. Mulai besok kamu saya lantik jadi muadzin di Masjidil Haram, di Masjid Mekah. Lalu ini orang hadirin ketika melihat akhlaknya Nabi Muhammad, ketika melihat senyuman Nabi Muhammad, ketika melihat perilaku Nabi Muhammad, dia keluar dari rumah itu dan mengatakan kepada para sahabat Nabi yang lain, "Oh, ini demi Allah, sebelum aku masuk ke rumah ini, dari rumahnya Nabi Muhammad, tidak ada orang yang lebih aku benci, melebihi benciku kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika aku melihat akhlaknya
beliau, aku dapati ternyata tidak ada orang yang lebih dicintai melebihi cintaku kepada Nabi besar Muhammad. Inilah akhlaknya Nabi besar Muhammad, paling sempurna, paling luhur di tidak. Batinnya sempurna, begitu pula dengan fisiknya. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling tampan. Nabi Muhammad adalah Nabi yang suaranya paling merdu. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling wangi. Hadirin, dulu Nabi Muhammad pernah punya sahabat namanya Ummu Sulaim. Ketika Nabi Muhammad sedang tidur siang, Nabi Muhammad keringetan. Lalu sama Ummu Sulaim ini keringatnya Nabi Muhammad ditadahin dalam satu wadah, setetes, dua tetes, terus ditadahin sama Ummu Sulaim. Lalu ketika Nabi Muhammad bangun, ditanya sama Ummu Sulaim, ditanya sama Nabi Muhammad, wahai Ummu Sulaim, kenapa kamu mengumpulkan keringatku? Lalu kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, kenapa aku mengumpulkan keringatku? Ya, karena seumur hidup aku tidak pernah mencium parfum yang lebih wangi daripada keringatmu, wahai Nabi Muhammad. Keringatnya wangi, hadirin, jangan heran. Kok bisa bercerita seperti itu? Ini namanya mukjizat. Kalau Nabi Musa bisa belah lautan, mana Masaida kita akan percaya Nabi Muhammad keringatnya wangi. Nabi Musa bisa belah lautan, Nabi Isa bisa bangkitkan orang dari kematian. Masa dengan mukjizat yang seperti Nabi Muhammad itu kita nggak percaya? Itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad. Ludahnya beliau, katanya ulama, kata para sahabat, yang talaka bagaikan mutiara. Ada satu orang di kota Makkah, hobinya ngomong kotor, hobinya ngomongin orang, ahli ngomong kotor, diludahin sama Nabi Muhammad berubah jadi ahli ngomong kotor, dari ahli ngomong kotor berubah jadi ahli ludahnya Nabi Muhammad. Ini mulia, semua yang nempel di badannya Nabi Muhammad mulia. Rambutnya beliau itu tidak lurus, tidak juga keriting, tapi bergelombang. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, sebagian ulama banyak mengatakan seumur hidup Nabi Muhammad cuma punya uban 3. Walaupun ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan 20 dan semacamnya. Tapi sebagian ulama mengatakan seumur hidup Nabi Muhammad punya uban 3. Saya pernah mendengar salah satu kajian, ada salah satu dokter ngomong ke saya, mengatakan, Bib, namanya Dr. Yuswono, kalau nggak salah dia itu kepala staf rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang. Dia ngomong ke saya, biasanya laki-laki itu kalau ubanannya di rambut, biasanya faktor tekanan ekonomi. Kalau ubanannya di janggut, biasanya faktor tekanan istri. Nah kalau ubanan dua-duanya, tekanan luar dalam. Tapi tidak semuanya, kata dia, biasanya seperti itu. Nah kalau misalkan demikian, maka otomatis Nabi Muhammad berarti mikirin sesuatu dong. Makanya sahabat tanya, wahai Rasulullah, kamu ini keubanan, emangnya mikirin apa? Lalu dijawab sama Nabi Muhammad, saya badrihun wa ikhwatu, aku ini ubanan karena aku pernah membaca cerita kiamat di dalam surat Hud. Jadi di dalam surat Hud itu dalam kan ada surat Hud. Di dalamnya ada cerita kiamat. Gara-gara aku membaca surat tersebut, akhirnya aku ubanan. Sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidup, saking indahnya Nabi Muhammad, karena kata sahabat, kulikta mubarro'an min kulli aibin ka'annaka qad kulikta kama tasha'. Katanya Sayyidina Hasan bin Sabit, Nabi Muhammad ini seakan-akan beliau itu menciptakan dirinya sendiri, seakan-akan, karena saking indahnya beliau nggak punya aib sama sekali. Bahkan seumur hidup hadirin, Nabi Muhammad ini nggak pernah yang namanya muak seumur hidup, karena seganteng-gantengnya orang, secantik-cantiknya wanita, itu kalau muak pasti jelek deh. Nah Nabi Muhammad ini nggak pernah seumur hidup muak, itu nggak pernah Nabi Muhammad, karena nggak pernah ada jelek-jeleknya Nabi Muhammad nggak pernah. Bahkan seumur hidup Nabi Muhammad ini wajahnya tidak pernah ketempelan yang namanya lalat. Lalat itu tidak pernah nempel di wajah Nabi Muhammad. Beda sama wajah kita ya. Lalat, kecoa, mungkin pernah nempel semua di wajah. Nabi Muhammad tidak pernah. Saking mulianya dia. Dan bahkan, boleh dengarkan, saking agungnya dan saking mulianya Nabi Muhammad, seumur hidup Nabi Muhammad gak punya yang namanya bayangan. Tahu nggak kenapa Nabi Muhammad gak punya bayangan? Dikarenakan hadirin, karena
Tuh, bayangkan, saking agungnya Nabi besar Muhammad, saking indahnya, saking mulianya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang harus kita jadikan panutan. Orang-orang seperti inilah yang harus kita jadikan idola hadirin. Karena dengan mengidolakan Nabi Muhammad menjadi sebab agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Dengan membaca sejarahnya beliau, membaca tentang sepak terjangnya Nabi besar Muhammad, menjelaskan, menceritakan tentang keindahan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seumur hidup hadirin dulu Nabi Muhammad ketika istrinya namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika Sayyidah Aisyah lagi jahit di waktu malam, tiba-tiba datang angin yang agak kencang sehingga memadamkan lampunya Sayyidah Aisyah, lalu menjatuhkan jarum yang dipakai jahit sama Sayyidah Aisyah. Karena itu gelap, Sayyidah Aisyah kebingungan nyari jarum yang jatuh. Tiba-tiba hadirin, ruangan yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang, kebingungan Sayyidah Aisyah. Dicari di mana sumbernya, ternyata sumbernya berasal dari wajahnya Nabi Muhammad. Lalu kata Sayyidah Aisyah, "Ma'ad wa awhaka ya Rasulullah." Wahai Nabi Muhammad, wajahmu terang sekali. Sungguh indah wajahmu wahai Nabi. Lalu kata Nabi Muhammad, "Na'am ya Aisyah, betul wahai Aisyah, wajahmu ini memang indah. Wa wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Dan sungguh celaka bagi mereka yang tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Ulama hadis menafsirkan dua. Wail artinya celaka, wail artinya neraka. Wail seakan-akan Rasul mengatakan bisa jadi orang yang nggak bisa melihat wajah Nabi Muhammad celaka, ataupun nggak bisa melihat wajah Nabi Muhammad maka baginya neraka. Wail. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, emang siapa yang nggak bisa melihat wajahmu nanti di hari kiamat, nanti di akhirat?" Lalu kata Rasulullah, mereka orang-orang yang kalau disebutkan namaku di hadapannya tapi mereka tidak mau menjawabnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika. Allah ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Man shalla alayya salatan wahidah qadallahu alaihi mi'ata hajah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali aja, maka Allah ganjar baginya dikabulkan 100 hajatnya. Sekali kita selawat sama Nabi, maka dikabulkan 100 hajatnya. Sab'una min hajatil akhirah, 70 hajat yang berkaitan dengan akhirat. Wa salasuna min hajatil dunia, dan 30 hajat-hajat doa-doa yang berkaitan dengan dunia. Maka ulama mengatakan ad-du'a'u yuhbas bainas sama'i wal ardh. Doa itu akan senantiasa tertahan antara langit dan bumi, gak bakal nyampe ke Allah. Apabila tidak dimulai, selama doa itu tidak dimulai dengan sholawat dan tidak diakhiri dengan sholawat, maka doanya gak bakal nyampe ke Allah, akan terus tertahan antara langit dan bumi. Karena satu-satunya amal ibadah yang pasti diterima oleh Allah adalah sholawat hadirin. Buktinya apa? Buktinya setiap kita sholat lima waktu, sholat sunnah, sholat fardu, semua sholat kita selalu dan senantiasanya diakhiri dengan sholawat kepada Nabi. Sholawat Ibrahimiyah. Kenapa kok diakhiri dengan sholawat di dalam sholat kita? Karena memang satu-satunya amal yang pasti diterima oleh Allah adalah sholawat. Takbir kita, tahmid kita, ibadah kita belum tentu diterima sama Allah. Satu-satunya yang pasti diterima adalah sholawat. Dan ganjarannya sangat besar hadirin bagi orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dulu Nabi pernah bersabda, "Atani Jibril
Jibril, Mikail, Israfil, Israil, 4 pembesar malaikat datang ke Nabi Muhammad. Yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, ma min ahadin yusalli 'alaika fi kulli yawmin 'ashra wa ila ana akhud biyadi." Wahai Nabi Muhammad, orang-orang yang senantiasa bersolawat kepadamu walaupun setiap hari cuma 10 kali aja, aku jamin nanti dia di hari kiamat, di hari yang sangat menakutkan itu, dia nantinya gak bakal ketakutan. Dan aku jamin wahai Rasulullah, orang-orang yang senantiasa bersolawat kepadamu, muruduhu an siratal barqil khatif, dia akan melewati jembatan Siratal Mustaqim secepat halilintar yang menyambar. Beberapa ulama berpendapat begini, jembatan Siratal Mustaqim itu terdiri dari 3 sisi. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Yang pertama tanjakan, dataran, lalu turunan. Tanjakannya 3.000 tahun, datarannya 3.000 tahun, turunannya 3.000 tahun. Jadi lebih kurang dari ujung ke ujung itu 9.000 tahun normalnya manusia. Tapi kalau orang yang sering bersolawat sama Nabi Muhammad, dia nggak bakal merasakan, nggak bakal melewati jembatan tersebut selama itu. Tapi dia akan melewati jembatan tersebut secepat halilintar yang menyambar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Amin. Lalu hadirin malaikat Israil. Malaikat Israil berkata kepada Nabi Muhammad, "Wa ana ya Rasulullah," dan aku wahai Nabi Muhammad, "Akbidhu ruhahu kama akbid arwahal anbiya." Aku akan mencabut arwahnya para nabi. Aku akan mencabut orang-orang yang senantiasa bersolawat kepadamu, arwahnya selembut mungkin sebagaimana aku mencabut arwahnya para nabi, mencabut arwahnya para rasul. Dulu Nabi Isa alaihissalam pernah membangkitkan satu orang mati. Kebetulan yang dibangkitin sama Nabi Isa itu anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika bangkit, Nabi Isa berkata kepada si mayit, "Ya fulan, kamu ini sudah berapa lama mati?" Kata yang mayitnya ini, "Wahai Nabi Isa, saya ini sudah 5.000 tahun meninggal. Dan ketahuilah wahai Nabi Isa, semenjak saya dicabut arwahnya, hingga kini rasa sakitnya tetap ada." 5.000 tahun berdiri. Dari semenjak hari H pencabutan nyawa sampai detik itu katanya rasa sakitnya masih terasa. Itu bagi orang yang tak sering bersolawat sama Nabi. Tapi kalau kita senantiasa bersolawat sama Nabi Muhammad, walaupun setiap hari cuma 10 aja, maka dijamin kita nanti akan dicabut arwahnya sama malaikat Israil selembut mungkin sebagaimana beliau mencabut arwahnya para nabi, mencabut arwahnya para rasul. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena hadirin, sholawat itu sebetulnya yang penting yang pertama nih bagi kita ini, sholawat itu diusahakan istiqomahnya dulu aja, nggak usah banyak-banyakan. Karena ini kadang-kadang kita sholawatan langsung diterjang sampai 10.000 kali, 20.000 kali. Itu sampai kalau sholawatan sampai langsung ribuan kali, itu besoknya nggak bakal sholawatan lagi sampai. Ya karena udah capek, udah lelah, udah langsung 2.000 kali ya, langsung 20.000, langsung 200.000. Ulama-ulama itu bisa sholawat sampai ribuan kali. Itu karena mereka mendidik badan mereka dengan dari kecil. Sholawatannya 10 dulu, nanti kalau kuat ditambahin lagi jadi 20, nanti kalau istiqomah tambahin lagi jadi 50. Pelan-pelan, jangan langsung 30.000. Besoknya nggak sholawatan lagi tuh sampai. Pelan-pelan dulu 10 dulu, nanti 20. Istiqomah yang penting. Dengannya insya Allah kita selamat di dunia dan sampai akhirat. Amin. Ya Rabbal dengan sholawat sama Nabi Muhammad. Lalu malaikat Mikail berkata kepada malaikat Israfil berkata kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Muhammad, orang-orang yang senantiasa bersolawat kepadamu nanti di akhirat, nanti di padang mahsyar, di saat semua orang kehausan, aku akan membawakan kepada dia minuman dari telaga Kausar agar dia tidak kehausan." Dibawakan langsung asuransi dari malaikat Israfil. Dan yang terakhir malaikat Mikail. Malaikat Mikail berkata kepada Rasulullah, "Wa ana ya Rasulullah," dan aku wahai Nabi Muhammad, aku akan senantiasa bersujud kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang senantiasa bersolawat kepadamu. Dan aku tidak akan mengangkat badanku
tahun dikasih HP, dikasih hadiah. Orang tua ulang tahun dikasih hadiah. Ini kelahiran Nabi Muhammad, kita nggak ngasih hadiah apa-apa sama beliau. Jangan sampai hadirin. Minimal hadiah terbaik kita untuk Nabi Muhammad adalah dengan kita mulai memperbanyak bersolawat, memuji, mengagungkan, memuliakan Nabi besar Muhammad, terlebih dalam bulan yang mulia ini. Apalagi ini di malam Rabiul Awal, di malam 12 Rabiul Awal. Ulama itu berbeda pendapat. Mana lebih mulia? Malam 12 Rabiul Awal atau malam Lailatul Qadar? Ulama berbeda pendapat di sini. Tapi sebagian dari mereka mengatakan kalau untuk ditanya dengan keafdolan malam, maka sebagian ulama mengatakan malam yang paling mulia adalah malam 12 Rabiul Awal. Kenapa? Ya, karena kalau bukan karena malam 12 Rabiul Awal, kalau bukan malam kelahiran Nabi Muhammad, maka kita nggak akan kenal apa itu malam Lailatul Qadar. Kita nggak akan kenal itu apa Ramadan. Kita nggak akan kenal apa itu Islam. Bahkan kita nggak akan pernah duduk di masjid pada malam hari ini. Dengan kelahiran Nabi Muhammad itu berperan sangat penting atas keselamatan kita di dunia sampai di akhirat. Maka rayakan, meriahkan kelahiran Nabi Muhammad dengan senantiasa kita bersolawat kepada beliau, senantiasa kita mengkaji sejarah, sirah, perjalanan kisahnya Nabi Muhammad, dengan senantiasa kita menghadiri pengajian-pengajian ilmu yang diadakan di tempat ibadah, masjid, mushola dan semacamnya. Hadirin, katanya Allah dalam hadis qudsi, "Inilah abdumu bi ahlil ardi azaban." Kata Allah, aku itu pengen banget turunkan musibah di satu kampung, di satu desa, di satu kota, di satu negara. Tapi aku nggak jadi, aku nggak bakal turunkan musibah apabila aku melihat ila umari baiti, aku melihat orang-orang yang memakmurkan, menghidupkan masjid, menghidupkan musola, menghidupkan tempat ibadah, tempat masjid musola. Coba sampai perhatikan, kalau ada kampung, desa yang masjid musolanya selalu ramai dengan kajian Islam seperti ini, maka dijamin 100% kampung kita ini aman dari segala bala, bencana, musibah, penyakit, fitnah. Tapi kalau misalkan sudah mulai sepi dengan kajian Islam, sholat 5 waktunya mulai sepi, itu karena rawan hadirin. Ini adalah benteng terakhir umat Islam. Tempat paling aman di muka bumi ini adalah masjid. Saya mau tanya, kalau jawab yang keras, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa bermaksud apapun, saya mau tanya, misalkan ada musibah, yang sholat, yang nggak sholat, yang ahli sholat berjamaah ataupun yang nggak ahli sholat berjamaah, kalau ada musibah, larinya kemana? Walaupun mereka nggak pernah sholat di masjid, tapi kalau ada musibah, pasti larinya ke masjid, karena di hati mereka ada keyakinan bahwasanya masjid adalah tempat paling aman di muka bumi ini. Maka ramaikan masjid musola ini hadirin, itu adalah sebagai hadiah terbaik kita untuk Nabi besar Muhammad. Karena kata beliau, kalaupun kata Nabi Muhammad, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku bermanfaat untuk kalian dan matiku juga bermanfaat untuk kalian. Lalu sahabat bertanya, kalau engkau hidup wahai Rasulullah, engkau bisa ngajarin kami, engkau bisa mendidik kami, maka manfaat itu yang terjadi kepada kami. Tapi kalau engkau sudah meninggal, manfaat apa yang bisa kami rasakan wahai Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, setiap hari akan ditodorkan semua amal ibadah umat Islam kepada Nabi Muhammad. Ada bulan bin bulan, bapak bulan bin bulan, ibu bulan bin bulan, semua disodorin, semua amal ibadah kita disodorin sama Nabi Muhammad. Kalaupun Nabi Muhammad melihat ada amal kita yang bermaksiat, ada bermaksiat tidak kepada Allah, maka Nabi Muhammad akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita diampuni. Dan adapun kalau Nabi Muhammad melihat amal ibadah kita baik, maka Nabi Muhammad akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hadiah terbaik dari kita untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Nabi besar Muhammad, ciri bukti bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang termulia adalah ketika disifatkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan beberapa bait syair. Beliau mensifatkan sekelumit dari ribuan sifat yang ada di dalam diri Nabi Muhammad.
Kata beliau, "Waqad qarana al-mahmud isma Muhammadan ma'a ismihi fi dzikri fa'zis bi rif'atihi. Wa ayatu hubbillahi min ittiba'ahu bihi wa al-ghufrana ba'da al-mahabbati. Wa man yu'il hadi aqwa ilahahu wa man ya'sihi ya'si ilahahu wa yuqdi wa man baya'a al-mukhtar baya'a rabbahu yadullahu fawqa al-ayadi wa fiyati." Di dalam pembahasan ini ada salah satu bait syair yang mengatakan, "Wa man yu'il hadi aqwa ilahahu." Barang siapa yang taat dengan Nabi Muhammad, taat dengan perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi, maka sama saja dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang termulia, kata beliau, adalah qaranal mahmud isma Muhammadan. Allah sandingkan nama Nabi Muhammad dengan nama Allah di setiap saat, di setiap tempat, di setiap waktu. Besok di Masjid Baitur Rahman pasti ada azan subuh. Sini pasti ada azan subuh. Sebagus-bagusnya muadzin, selantang-lantangnya suara muadzin, tapi kalau di dalam azannya nggak ada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka nggak sah azannya hadirin. Karena harus selalu nempel di antara kalimat Allah dengan kalimat Muhammad, harus selalu nempel. Di dalam surga, ketika Nabi Adam masuk ke dalam surga, beliau dapati dindingnya surga, gerbangnya surga, seluruh pojok-pojokan surga, di tempat-tempat khusus di surga, itu selalu tertulis la ilaha illallah Ahmad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai-sampai dia bingung, ini Muhammad ini siapa? Kok namanya selalu tercantum di sebelah nama Allah di semua tempat di surga. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, Nabi Muhammad ini siapa ya Allah? Kok namanya selalu ada di surga?" Lalu katanya Allah, "Huwa abdi walaulahu ma khalaqtuka ya Adam." Dia adalah hambaku, dan kalau bukan karenanya aku gak akan menciptakan engkau wahai Adam. Selalu nempel ini hadirin, nama Nabi Muhammad dengan nama Allah. Ibarat kata kalau misalkan ada nama presiden, selalu harus nempel dengan nama wakil presiden. Harus selalu ini, karena menunjukkan kemuliaan, sama-sama mulia. Nah begitu juga dengan Allah. Allah sandingkan nama Nabi Muhammad di setiap saat, di setiap tempat, di setiap saat, menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah makhluk yang termulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatu hubbillah min ittiba'ahu bihi wa al-ghufrana ba'da al-mahabbati. Lanjutkan, dan tanda bahwasanya kita adalah orang yang dicintai dan mencintai Allah apabila kita bisa mengikuti jejak langkah sunnahnya Nabi Muhammad. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, maka dia akan selamat dunia sampai akhirat, dimuliakan di dunia dan dimuliakan di akhirat. Mohon maaf hadirin, mohon maaf, saya tidak menyindir siapapun. Coba kalau misalkan sampai pikir, kenapa kok beberapa kiai, walaupun mereka bukan keturunan Nabi Muhammad, tapi kenapa mereka dihormati? Kenapa mereka dimuliakan? Padahal mereka bukan keturunan Nabi. Karena apa? Karena mereka berjalan di jalannya Nabi Muhammad, berjalan di tapak kakinya Nabi besar Muhammad, di langkahnya Nabi besar Muhammad. Akhirnya orang-orang memuliakan mereka sebagaimana orang-orang memuliakan Nabi besar Muhammad. Dulu ada yang namanya seorang ulama mengatakan, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, maka dia akan selamat dunia sampai akhirat. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika Nabi Muhammad bersabda, "Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan." Orang-orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik, yang paling bagus akhlaknya, mengikuti jejak langkah sunnah nabinya. Dengannya dia akan selamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil
siapa Nabi Muhammad, apa kemuliaan yang ada dalam diri Nabi Muhammad, apa bagaimana akhlak Nabi besar Muhammad. Nah, kalau kita sudah mendengar akhlak dan cerita sejarah Nabi Muhammad, maka insya Allah kecintaan kita kepada beliau akan bertambah. Tapi yang namanya cinta itu perlu bukti. Kalau misalkan hanya ngomong saya cinta, saya rindu, bisa semua orang bisa ngomong kayak gitu. Tapi yang namanya cinta itu perlu bukti. Nah, kalau kita ingin membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad, ingin membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, maka hadirin, jadikan momentum Rabiul Awal ini menjadi momentum perbaikan di dalam diri kita, terutama momentum untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang nabi yang pernah menganjurkan kepada umatnya. Jadi sebetulnya hadirin, jumlahnya para nabi itu ada 124.000. Cuman yang wajib diketahui ada 25. Itu disebutkan dalam segala macam-macam kitab. Walaupun nanti ulama ada yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan lebih dari itu, ada yang mengatakan kurang dari itu. Tapi sebagian ulama mengatakan, ijma' ulama mengatakan jumlahnya ada 124.000. Nah, di antara 124.000 nabi, ada yang masyhur, ada yang mastur, ada yang terkenal, ada yang tidak. Nah, salah satu dari 124.000 itu ada salah satu nabi yang tidak terkenal, punya murid yang sedikit, umatnya sedikit, tapi punya kalam, punya kata-kata yang mulia, kata-kata mutiara yang selalu keluar dari mulutnya. Nah, nabi ini pernah mengatakan, inni u'a'iduka bisalasi khisalin wa fiha ilmul awwalin wal akhirin. Hadirin didengarkan. Kalau kita ingin menunjukkan, membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad, maka ketahuilah ada 3 ilmu yang selalu ditekankan oleh semua nabi kepada umatnya. Yang mana kalau kita bisa tekankan, kita bisa mengamalkan 3 ilmu ini, insya Allah kita selamat dunia sampai akhirat dan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Yang pertama, ilmunya para nabi, ilmunya para rasul adalah hendaknya kita khafallah fi sirr wal alaniyah. Hendaknya kita senantiasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Kadang-kadang hadirin, kita ini takutnya sama Allah pas lagi ramai aja. Pas lagi sendiri kadang-kadang berani sama Allah. Bahkan dulu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah dikatakan, pernah ketemu sama Nabi Khidir. Nabi Khidir ini pernah ngomong sama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya Umar, la takun liman tal'anu syaitan fil alaniyah wa tashabuhu fis sir. Wahai Umar, jangan sampai kamu jadi orang yang kalau lagi ramai hobinya ngatain setan, tapi kalau lagi sendiri ya Allah lebih parah daripada setan. Jangan sampai kita ini lagi di luar lagi ramai hobinya takutnya sama Allah pas lagi ramai aja. Pas lagi ramai sholatnya khusyuk, wudu, masya Allah sholatnya itu kadang-kadang sholatnya minimal Al-Baqarah, Yasin. Tapi kalau lagi sendiri mentok trikul sudah. Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jangan hadirin. Dulu ada satu kitab yang mulia juga. Jadi kalau misalkan ulama semua berpendapat bahwasanya kitab yang paling mulia tentunya adalah Al-Qur'an. Tapi ada beberapa ulama mengatakan ada juga kitab yang mulia setelah Al-Qur'an. Jadi paling nomor 1 Al-Qur'an, nomor 2, 3 dan segala macam. Yang salah satu kalau diurutin, salah satu kitab yang mulia juga setelah Al-Qur'an adalah kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Kitab ini sangat terkenal, sangat fenomenal. Kalangan santri itulah semuanya pasti tahu tentang kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kitab yang terkenal dan fenomenal itu dirangkum oleh seorang ulama namanya Habib Abdullah bin Al-Haddad menjadi 11 syair bait yang berjudul Alaika bitaqwallah fis sirr wal alaniyah. Hendaknya kita ini takut sama Allah, hendaknya kamu takut sama Allah baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang senantiasa mendahulukan Allah, senantiasa mengutamakan Allah, maka Allah akan dahulukan segala permintaannya dibandingkan hamba-hamba yang lain. Dulu ada seorang pemuda, gak punya rumah, gak punya keluarga, hidupnya gelandangan, hidupnya di jalan. Nah,
Lalu dia sholat asar di masjid tersebut. Setelah sholat asar, ini pemuda dia melihat yang jadi imam di masjid itu seperti seorang kiai. Akhirnya dia datang ke ustadznya, dia ngomong, wahai guru, saya ingin belajar kepadamu, saya ingin jadi santrimu, boleh, karena saya ini orang gelandangan. Kata gurunya, silahkan, tapi Allah sabar, karena saya juga orang miskin. Kalau ada makanan saya makan, kalau nggak ada saya puasa, saya setiap hari begitu. Lalu ya udah, siap. Santri ini belajar dengan gurunya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Datang di suatu hari di mana mereka berdua ini sudah puasa selama 5 hari. Tiap hari mereka cuma buka puasa pakai kurma, pakai 1 butir kurma dan air keran masjid. Setiap hari begitu. Lalu si pemuda ini nggak kuat, dia duduk di pojokan masjid menahan rasa laparnya, menundukkan badannya. Karena udah 5 hari nggak makan. Lalu hadirin, ketika dia lagi duduk, tiba-tiba datang syaitan kepadanya, membisikkan telinganya dan mengatakan, wahai fulan, mas, kamu ini sudah 5 hari sudah makan. Ini kalau kamu terusin bisa mati. Kamu sekarang bisa curi sudah makanan-makanan di rumah orang kaya. Dia keluar, dia cari rumah yang kosong, dia masuk ke dalamnya, dia ambil ada 1 roti, dia atas 1 piring di dalam rumah yang kosong, dia makan. Pas tengah-tengah ngunyah, belum sempat ditelan, lagi tengah-tengah ngunyah, tiba-tiba dia takut sama Allah. Tiba-tiba dia datang ketakutannya sama Allah pas lagi sendirian. Langsung dilepehin yang di mulut, dilempar yang di tangan, keluar dia dari rumah tersebut meratapi dosanya, menangisi perbuatannya. Sampai di masjid dia melihat gurunya dia nih lagi duduk dengan seorang perempuan pakai cadar gitu. Lalu kata gurunya, bulan, kamu dari mana? Dari jalan-jalan, Ustaz. Oh iya. Saya mau tanya, kamu ini sekarang umur berapa? Umur saya 25, Ustaz. Oh, ya apa kamu mau nikah? Umur 25 loh, itu sudah sunat. Kata dia, oh wahai Ustaz, saya ingin hidupin diri saya sendiri aja nggak bisa, apalagi hidupin anak istri nanti. Kata Ustaznya, jangan khawatir. Ini ada 1 perempuan, suaminya baru meninggal. Dia nggak punya anak, punya rumah, punya toko, bercabang lagi tokonya. Katanya pemudanya, ya kalau itu sangat mau saya, bapak mau banget. Ya udah nikah. Waktu nikah. Setelah nikah, kata gurunya, udah sekarang aku pulang ke rumah istrimu. Nanti kalau mau belajar di sini kata bapak, oke siap. Pulang dia. Akhirnya mereka berdua, ada hadirin singkat cerita, mereka berdua berhenti di 1 rumah yang kaya-kaya familiar. Kata suaminya, ini kayaknya rumah yang tadi saya colong gitu. Ternyata masuk benar, hadirin, kata istrinya, wahai suamiku, ayo masuk, ini rumah kita. Masuk dia ke dalam, dia pasrah sudah, kata istrinya, wahai suamiku, aku dengar katanya kamu lapar ya, ambil dan makan ya. Kata suaminya, ya ambil, sudah bapak, ambil dia, karena dia udah pasrah gitu. Dia ke dapur, suami istrinya ke dapur, di dapur ternyata dapurnya udah berantakan, roti berserakan, teriak dari si istrinya, ada maling, ada maling. Langsung suaminya lari ke dapur mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, jangan teriak dulu, demi Allah begini ceritanya, diceritain dari awal. Saya itu paling kelaparan, sudah puasa 5 hari, saya masuk ke rumah, saya makan roti, belum sempat saya telat, tiba-tiba saya takut sama Allah, ya sudah pengen bekas selesai. Lalu apa jawaban dari si istri ini, hadirin coba didengarkan. Kata istrinya, wahai suamiku, demi Allah, gara-gara kamu meninggalkan 1 suapan yang haram, Allah gantikan rotinya, piringnya, dapurnya, rumahnya, sampai milik rumahnya jadi milikmu. Gara-gara kamu meninggalkan 1 suapan yang haram, Allah gantikan rotinya, piringnya, dapurnya, rumahnya, sampai milik rumahnya jadi milik dia sekarang. Gara-gara ketakutannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah janji Allah bagi mereka yang senantiasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri ataupun ramai. Yang kedua, ilmunya para nabi, ilmunya para rasul, kalau kita amalkan dengan yang selamat dunia akhirat, dari ilmunya Nabi Muhammad juga ini adalah hendaknya kita menjaga yang namanya mulut. Jangan suka gibahin orang, jangan suka ngomongin orang, jangan suka mengadu domba. Mulut ini Bapak Ibu, jirmuhu shogir wa jirmuhul kabir. Bentuknya kecil tapi akibatnya besar. Berapa banyak orang yang berantem bunuh-bunuhan gara-gara tidak bisa jaga mulut. Mulut ini seorang hadirin. Katanya Rasulullah, hal yaqulun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim ila afai alsinatihim. Berapa banyak orang-orang yang masuk neraka, mukanya dulu yang masuk, bukan badannya, bukan tangannya, bukan kakinya, mukanya dulu. Tahu nggak kenapa? Karena dia nggak bisa jaga yang namanya mulut. Kata Rasulullah, man hafidha
hafidha ma baina lihiyaihi wa ma baina fakhidhihi gumitu lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua kumisnya, apa yang ada di antara dua janggutnya, antara kumis dan janggut itu mulut, dan bisa menjaga apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, bisa menjaga dua hal ini, masuk surga. Aku jamin masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Cuma mungkin zaman Nabi Muhammad itu mungkin kalau misalkan di zaman Nabi ada yang namanya HP, pasti Nabi Muhammad insya Allah mungkin Nabi Muhammad akan nambahin jaga mulut sama jaga jari. Jangan suka gibahin orang di WhatsApp. Saya sering dapat pertanyaan di media sosial, Habib, kalau gibahin orang lewat grup WhatsApp boleh nggak? Habib, sama aja dosanya itu, sama dosanya, nggak boleh. Tetap yang namanya gibah, jaga kerukunan, akur. Jangan sampai gara-gara perbedaan kita bermusuhan. Jangan sampai gara-gara cuma berbeda keyakinan, berbeda ras dan segala macamnya kita saling gak akur. Hadirin, jaga kerukunan sebaik mungkin. Dengan ini insya Allah kita selamat dunia sampai akhirat. Lalu yang terakhir, ilmunya para nabi, ilmunya para rasul dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Hendaknya kita menjaga yang namanya perut. Tadi takut sama Allah yang pertama, yang kedua jaga mulut, yang ketiga jaga yang namanya perut. Jangan suka makan makanan haram, jangan suka makan makanan yang syubhat, yang makruh, dijaga hadirin. Ini hati-hati. Katanya Rasulullah, man akal haram asad jawarihu sya'am abad. Barang siapa yang memakan makanan haram, sadar tak sadar, dengan sendirinya anggota badannya akan melakukan kemaksiatan. Allah kebalikannya, man akal halal, dan barang siapa yang memakan makanan yang halal, dengan sendirinya anggota badannya akan melakukan ketaatan. Saya tutup dengan satu kisah yang cukup unik yang pernah dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Dulu Nabi Isa alaihissalam, ini cerita dari saya dari awal tadi sampai dari mulai assalamualaikum sampai detik ini hadirin. Ini semua kisah ada kitabnya, ada marjahnya. Salah satu kisah ini cuma pernah disebutkan bahwasanya dulu Nabi Isa alaihissalam pernah kedatangan seorang pemuda datang ke Nabi Isa dan berkata, wahai Nabi Isa, aku ingin menjadi muridmu. Lalu kata Nabi Isa, kalau mau jadi murid saya ada konsekuensinya. Apa? Konsekuensinya, syaratnya satu, apa? Setiap hari kamu makan satu roti, saya makan satu roti, setiap hari begitu. Ya saya bismillah. Datang suatu hari, singkat cerita aja, datang suatu hari, tiba-tiba rotinya Nabi Isa hilang. Nabi Isa tanya ke pemuda ini, mas, roti saya kok hilang, sampai makan tadi. Lalu katanya ini pemuda, oh bukan saya Nabi Isa, mungkin dimakan kucing, gimana mungkin Nabi Isa, saya tidak tahu ya. Lalu kata Nabi Isa, oh kamu nggak ngaku ya? Yaudah, ini pemuda hadir, digandeng tangannya sama Nabi Isa menuju sebuah sungai. Akhirnya mereka berdua, karena mukjizatnya Nabi Isa ya, mereka berdua berjalan di atas sungai sampai ke seberang. Sampai di seberang, ini Nabi Isa ngomong sama muridnya, gimana? Kamu sudah melihat mukjizat saya ya? Katanya sudah Nabi Isa. Insya Allah mukjizatnya engkau. Lalu kata Nabi Isa, karena kamu sudah melihat mukjizat saya, sekarang saya mau tanya, yang makan rotinya saya siapa? Kamu sudah melihat mukjizat saya? Sekarang saya tanya nih, yang makan rotinya saya siapa? Ini bukan artinya Nabi Isa rakus hadirin ya. Ini Nabi Isa itu mengajarkan kepada kita untuk menjaga perut kita dari makanan yang haram. Lalu kata ini pemuda, ya Allah, bukan saya Nabi Isa, bukan saya yang makan. Oh masih nggak ngaku. Diajak lagi sama Nabi Isa menuju sebuah pemakaman. Ada pemakaman. Semua yang di kuburan itu dibangkitin sama Nabi Isa. Setelah bangkit, Nabi Isa berkata, sudah mati semua. Nabi Isa berkata lagi ke pemuda, gimana? Kamu sudah melihat ya mukjizat saya, hebat ya, hebat Nabi Isa. Nah sekarang mereka saya mau tanya, yang makan rotinya saya siapa? Lalu pemuda ini masih gak ngaku, ya Allah Nabi Isa, bukan saya Nabi Isa. Lalu ini orang hadirin terakhir dibawa sama Nabi Isa menuju sebuah bukit, ada 3 bukit tanah. 1, 2, 3. 3 bukit tanah, 3-3 ini berubah jadi bukit emas sama Nabi Isa. Kata Nabi Isa, itu yang satu buat kamu, yang satu buat saya. Terus pemuda nanya, yang satu lagi buat siapa Nabi Isa? Kata
Nabi Isa, yang satu lagi buat yang makan roti saya. Lalu kata pemuda itu, Nabi Isa, sebetulnya saya yang makan Nabi Isa. Saya lapar ya, tadi itu tidak kuat ya Nabi Isa. Oh kamu yang makan? Iya, saya yang makan Nabi Isa. Udah gini aja Nabi Isa. Ini semua ambil, tapi ini pertemuan terakhir kita. Gimana kamu mau? Ada ini orang, ya saya lebih memiliki dunia daripada kamu. Akhirnya udah, dia pilih dunia. Cuman ini pemuda bahlul, dia nggak mikir gimana caranya. Oh tidak begitu, masih aneh. Mungkin akhirnya dia duduk, dia minta Allah